Ya mandan-mandan lucu, ya mandan-mandan keting lah maksudnya. Jadi kan posisinya nyong kan nunggu sawah lurae karo ili-iline barang dikon ngelekna banyu Pak. Kon ngelekna banyu kuwe ora tekan sawah ora tekan. Tak larikna ket ujung tekane pintu air. Lah kuwi permasalahannya lebih keton. Ana wong sing nutup. Terus tak buka. Tinggal tongkrong tutup maning, buka maning, tutup maning. Nyampe pek 6, Pak. Karepe nyong kan ya men barang iki. Sebabnya yang ngono-ngono membutuhkan banyu. Lah, nyong saking bot-bote wong dipercaya, ya aku tetap mangkat wong iki bertanggung jawab kon ngurusaken banyu. Petugas SDA kudu PP3 kudu nyong berarti ili-ili wong Singosari ning kon ngilekna banyu liwonan. Lah kuwi sing marakna mangkel nang ngono Pak. Aku ki ditangisi karo istilah warga, istilah sing ngongkon-ngongkon ngurus banyu, istilah warga sing tukang penanem petani nih. Tapi kan nyong ya ora niate nitik sing mengkrakasi ngentek titik ya ora. Sing bareng-bareng milih, tapi sing bisa milih mengaring Bintoro. Wong desane dhewek kok ngilekna desane tanggane. Kuwi maring mangkel lah. Sing marai dadi teman-teman kuwi kancaku ngotongna kae wesi pintu air. Iya sing ngulir wana wesi gedhe semene nang raine. Lah nyong kan posisi melu emosi tak singgirna tak antem nguk tangan kiwa ana iki ne pas irung. Cot kaya kuwi. Konflik pembagian air irigasi yang tadi kita dengar dari Pak Waris dan Pak Indri, acap kali kita temui juga di daerah lain di Indonesia. Yang mana kita tahu, air merupakan faktor penting yang menunjang proses produksi pertanian. Usaha pertanian padi dan sawah pada musim hujan tidak menjadi kendala, ketersediaan air sangat melimpah. Namun, pada musim kemarau, pemberian air harus dilakukan secara bijak dan merata. Usaha pemberian air dalam proses pertanian disebut dengan istilah irigasi, yaitu memberikan air secara buatan melalui saluran-saluran supaya bisa mencapai area yang ditentukan. Saat ini kita berada di saluran induk Bedegolan. Dari sinilah air diambil lalu dialirkan ke area yang memerlukan. Proses pemberian air irigasi menjadi hal menarik untuk kita pelajari bersama. Bagaimana perkembangan saat ini, bagaimana kendalanya, lalu bagaimana kita menyelesaikannya. Untuk itu, mari ikuti perjalanan saya ke dinas terkait. Tujuan pertama saya adalah ke Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bedegolan. Saya bertemu dengan Bapak Rahmat Mulyono selaku Kepala UPTD untuk menanyakan lebih lanjut mengenai konflik pemberian air irigasi dan juga bagaimana kondisi perkembangan saat ini. Nah, kalau yang dulu karena keterbatasan teknologi, dulu kan belum ada informasi yang cepat. Jadi informasinya hanya datang langsung, baik masalah pengelolaan air, misalnya air dibagi jatahnya di mana, informasinya belum bisa secepat sekarang. Jadi mudah membuat kesalahpahaman di antar pengguna air irigasi. Ya, pembagian air sekarang ini lebih baik. Satu, didukung oleh seperti Sipasi yang ada teknologi cepat informasi dan debit bisa terbaca secara akurat dan transparan.
SIPASI adalah sistem pengelolaan irigasi, instrumen pendukung penerapan modernisasi irigasi yang dikembangkan oleh Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, bekerjasama dengan tim advisor modernisasi irigasi nasional. SIPASI merupakan salah satu pendukung pelaksanaan modernisasi irigasi. Untuk mengetahui secara rinci filosofi dan maksud dari modernisasi irigasi, saya dan Pak Rahmat bertanya kepada Profesor Sigit Supatmo Arif. Selamat pagi, Prof. Sigit. Selamat pagi, Mas Andri. Bagaimana kabarnya? Oke, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Ini kami di UPTD Bedegolan, Prof. Ini bersama Pak Rahmat. Nah, kami mohon informasi dari Pak Sigit terkait dengan modernisasi irigasi. Itu seperti apa? Kemudian nanti perkembangan saat ini seperti apa? Ya. Jadi modernisasi irigasi itu merupakan suatu kebijakan baru yang berkembang saat ini secara global. Nah, wacananya dimulai tahun 1985. Ya, ada lokal karya di Bangkok, ada beberapa alasan sehingga kami melakukan itu. Nah, di Indonesia itu pertama kali direspon oleh pemerintah tahun 2011 atau 2012 itu membentuk satu tim terdiri dari beberapa orang, termasuk dari fakultas kita. Nah, salah satu tujuannya adalah kita itu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pelayanan pada masyarakat. Jadi loss-nya itu ditingkatkan. Nah, yang ke depan itu kita akan memperbaiki beberapa program-program yang ada. Kemudian yang kedua, menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Sekarang ini kan hanya baru aturan hukumnya masih ikut di dalam dalam SE, Surat Edaran Dirjen nomor 1 tahun 2019. Nah, nanti akan diikutkan di dalam RPP-nya yang sedang dipantau. Ya, mudah-mudahan nanti dalam RPP kalau sudah disetujui, nanti program modernisasi itu disetujui untuk dicanangkan, untuk dilaksanakan. Nah, ini belum sampai ke sana. Kira-kira begitu. Tapi kita dari perguruan tinggi itu terus mulai mengembangkan sistem irigasinya, sistem modernisasi, baik itu programnya maupun hardware-nya. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Sigit atas pencerahannya. Sangat membantu kami untuk mengetahui sebenarnya apa sih modernisasi irigasi. Ya, itu tadi Pak, kita sudah video call dengan Prof. Sigit terkait dengan modernisasi irigasi itu seperti apa. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya, sepertinya kita perlu lagi meminta informasi dari Ibu Dr. Murtiningrum. Beliau adalah dokter di OP, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Terkait bagaimana sih idealnya ke depannya seperti apa. Selamat pagi, Bu Tining. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Baik. Ini kami di UPTD Bedegolan bersama Pak Rahmat. Mohon informasi terkait dengan operasi dan pemeliharaan irigasi. Untuk saat ini dan idealnya seperti apa sih ke depan? Mungkin Bu Tining bisa memberikan arahan kepada kami. Jadi, operasi irigasi itu berfungsi untuk mengalokasikan air irigasi yang jumlahnya terbatas untuk pengguna yaitu pertanian. Nah, disinilah operasi irigasi ini berperan untuk mengalokasikan air di antara pengguna di seluruh wilayah DI. Tantangannya, air yang tersedia belum tentu cukup untuk semuanya. Nah, akhir-akhir ini tantangan itu menjadi semakin berat karena sebagian besar daerah irigasi di Indonesia itu tergantung pada irigasi permukaan yang disadap melalui bendung. Nah, sungai itu makin bervariasi, makin berfluktuasi dengan adanya perubahan pola hujan dan adanya kerusakan daerah tangkapan. Nah, di sisi lain penggunanya itu makin
bervariasi dan mempunyai keinginan yang semakin banyak. Nah, oleh karena itu untuk bisa melayani lebih baik kepada pengguna, kita membuat suatu DSS yang dilengkapi dengan beberapa instrumen yang bisa membantu petugas untuk melayani lebih baik dan lebih presisi. Nah, kira-kira seperti itu Pak Andri. Iya, itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Tining untuk informasinya. Sama-sama. Sangat membantu untuk kami bagaimana mencari informasi terkait dengan pemberian air irigasi yang ideal untuk di Bedegolan. Sipasi dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan, level of service, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas air. Sistem Sipasi mengadopsi teknologi Internet of Things atau IoT untuk pengukuran debit aliran pada jaringan irigasi secara real-time. Teknologi cloud dan big data dimanfaatkan untuk sistem pendukung keputusan alokasi pemberian air sesuai dengan kebutuhan tanaman berdasarkan tata tanam dan umur tanaman. Transmisi data dari peralatan smart device menggunakan jaringan GSM yang terhubung dengan Sipasi melalui perantara Application Programming Interface atau API guna mendukung kemudahan pertukaran data. Apa saja peralatan smart device pendukung Sipasi ini? Mari kita lihat secara langsung ke lapangan. Jadi peralatan ini adalah Automatic Water Level Monitoring System. Fungsi dari peralatan ini adalah untuk mengamati tinggi muka air pada jaringan irigasi. Seperti dapat kita lihat di sini, kita pasang di jaringan induk, saluran induk Bedegolan. Kemudian dari tinggi muka air yang diamati dan dikirimkan ke dalam Sipasi, dan di sana tinggi muka air dikonversi menjadi debit, di mana debit itu akan dimanfaatkan untuk informasi seberapa banyak air dialirkan melalui jaringan tersebut. Peralatannya terdiri dari sensor ultrasonik yang untuk mengestimasi ketinggian, kemudian ada mainboard yang kita bangun sendiri ini, kita kembangkan, kemudian ada modem atau modul GSM yang berfungsi untuk mengirim data melalui jaringan internet. Serta di sini dilengkapi juga dengan sumber daya dari baterai yang disuplai oleh tenaga surya. Peralatan berikutnya adalah Automatic Weather Station atau yang dapat kita lihat di sebelah saya ini. Peralatan ini berfungsi untuk pengamatan klimatologi pada suatu area tertentu. AWS ini terdiri dari beberapa sensor, diantaranya sensor suhu dan kelembapan di dalam Stephenson ini, kemudian ada pengukuran curah hujan, pengukuran kecepatan angin, kemudian arah angin. Sensor ini mengukur data setiap 5 menit sekali, kemudian dikirim ke Sipasi menggunakan jaringan internet, menggunakan teknologi IoT. Sehingga data-data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk estimasi kebutuhan air tanaman pada suatu area. Peralatan berikutnya adalah Automatic Water Level Monitoring System. Namun untuk kasus ini peruntukannya digunakan untuk mengamati perkolasi pada suatu area. Sensor ini terdiri dari sebuah sensor dengan ketelitian milimeter yang berfungsi untuk mengetahui turunnya level muka air pada suatu area. Dibantu dengan ring infiltrometer yang dapat kita lihat di depan saya ini, yang nanti turunnya diukur setiap hari. Jadi turunnya air akan diukur secara otomatis menggunakan peralatan ini dan dikirimkan ke Sipasi. Ini adalah Automatic Water Level Monitoring System. Dan peruntukannya adalah untuk mengukur aliran air, debit air yang masuk ke dalam area pengamatan dan juga yang keluar. Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik dengan ketelitian milimeter. Untuk pengukurannya dibantu dengan Thomson VNOTS, bangunan Thomson VNOTS, sehingga nanti tinggi muka air yang diperoleh atau diamati dengan sensor dapat kita konversi secara otomatis menjadi debit. Data pengamatan akan kita kirimkan dengan cara yang sama dengan menggunakan teknologi IoT ke Sipasi.
Makasih ya. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Program Sipasi untuk mendukung modernisasi irigasi sudah dikembangkan dan diuji cobakan untuk pengelolaan irigasi di daerah irigasi Wadas Lintang, Sub-DI Bedegolan. Dukungan masyarakat dan semua pihak diperlukan untuk menjamin peralatan untuk beroperasi sebagaimana mestinya dengan pemeliharaan secara berkala, menjamin keselamatan dan keamanan, serta komunikasi yang intensif dengan dinas terkait. Wong kok seneng ini ngajak Suloyo sih. Sopo kae yo lewat raro-raro kae. Woi, Pak Waris, mandek sit. Apa, Pak? Jenengan ki kepriwe dadi wong ngajak Suloyo bae rika. Ana apa sih? Tak titeni ket biyen senengane ngajak Suloyo bae sih. Apa sih ketone rame temenan apa? Iya, Pak Waris. Ket biyen senengane ngajak Suloyo bae. Mau kan berngangkring, ngopi bareng, pamitan beli gisit Pak Ngarit. Lho ngarit itu siapa sih gawa? Oh, ku arit, ku masalah arit. Wes balik nah. Ditukar wes. Ya sing arit Pak Indri. Arit larang, iya Pak. Bang pura ya? Ya wes, jak jebelne maning. Ora, tak kira iki anu rebutan banyu. Ya wes ora lah Pak, aku kan biyen. Siki ya ora rebutan banyu. Ya syukurlah wong segala siki jenenge banyu bisa dideleng sekarang aplikasi, nganggo aplikasi Spasi. Jadi modern. Dengan penerapan modernisasi irigasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan, level of service, efisiensi, efektivitas dan produktivitas air guna meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia. Iya, keton kabeh iki dideleng wis anu iki. Meriksani iki, keton kan? Iya. Percaya wis kan ya? Yes, percaya. Modernisasi. Wis sing gawe sapa, Pak? Sekarang UGM. UGM Jogja. Iya. Lo pinter-pinter temen ya. Iya. Besok anakku tak sekolah anak-anak. Iya. Neng dadi wong pinter. Iya. Ora kaya Pak Waris, gawe Iya. Suraya bae. Iya wis, Ya wis, Pak, tak Iya. ngarit sit. Iya. Besok maning aja digawe kayak ku maning. Sarite sapa digawani?